Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelasnya Pak Aziz. Ketemu lagi dengan Pak Aziz. Tapi sebelum memulai semuanya, coba di sebelah kanan ada sampah, ambil dulu. Yang sebelah kanan kiri ada sampah? Nggak ada. Aman? Aman. Oke, kita mulai untuk berdoa dulu. Kita mulai untuk berdoa. Ketua kelas pimpin doa dulu. Siapa ketua kelas? Oh, Divani ayo. Divani ayo pimpin doa dulu, Divani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Coba sih nggak hadir. Sultan itu Okta ya? Dwi Okta. Siapa lagi? Nanda. Siapa lagi? Farel. Siapa lagi? Saya. Oke. Selanjutnya, Pak, kenapa sih kita harus belajar jaringan dan sebagainya? Terus kok iso komputer satu iso nyambung? Kan dasar-dasarnya sudah. Ya, di pertemuan sebelumnya kan sebelumnya belum membahas tentang menganalisis jaringan. Lah, kita sudah belajar itu. Kita sudah tahu dasarnya. Kondisinya sudah ada, tinggal melanjutkan. Ya. Contoh lagi analoginya. Kan tahu tandon air. Tandon air masuk ke rumahmu pakai apa? Pipa atau selang. Selangnya nggak ada, bisa nyambung nggak? Nggak bisa toh, maka dari itu butuh kabel untuk bisa terhubung. Kalau tandon butuh pipa atau selang. Nah, kita butuh jaringan yang seperti itu. Paham sampai situ? Oke. Selanjutnya Pak Aziz akan share buku-buku atau link panduan untuk kalian nanti sebagai pendamping belajar dengan Pak Aziz. Paham ya? Nah, minggu kemarin kalian sudah saya kasih link untuk tes gaya belajar. Sudah toh? Terus sudah ada yang kinestetik, visual dan sebagainya ya. Nah, berdasarkan itu juga Pak Aziz sudah membuat panduan atau modul atau materi ajarnya berdasarkan itu. Ada yang full gambar, ada yang full video. Linknya saya share di grup beserta dengan pretest. Hari ini Pak Aziz ingin tahu kemampuan awal kalian mengenai menganalisis jaringan itu seperti apa. Paham ya? Nah, jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Gak usah nyontoh, gak usah delok buku, gak usah delok internet. Paham? Saya akan menyampaikan tujuan untuk pembelajaran hari ini. Pak Aziz ingin kalian mampu menentukan peralatan yang digunakan untuk jaringan berbasis luas. Ya, nanti kita diskusi. Saya kasih panduannya, LKPD-nya lengkap nanti untuk diskusi kelompok. Yang berikutnya, peserta didik mampu menganalisis kinerja dari peralatan WAN yang sudah ditentukan. Kasusnya atau masalah yang kita angkat nanti di lantai 2 SMKN 3 Malang di sekolahmu dewe, di sekolah kalian sendiri. Nanti dihitung butuh akses point berapa, kabel berapa dihitung. Paham ya? Yang berikutnya, ya sudah tahu WAN enggak? Hah? WAN di apa? Panjangan apa? Nis? Hah? World Area Network, betul. Jadi jaringan yang mencakup semua LAN dan MAN. Ya, nyambung kabeh negara Indonesia. Sampai sekarang contohnya kita bisa nonton Piala Dunia, Pildun, ya, lewat streaming video karena adanya jaringan WAN. Kalau nggak ada ya nggak bisa nonton kita. Yang berikutnya, nah ini salah satu contoh penggunaan WAN. Gambarnya seperti ini. Ya, bisa kalau yang teknologi yang sekarang itu bisa menggunakan satelit, ya, terhubung ke LAN dan MAN. Bedanya LAN itu apa sih? Kalau LAN, local area network, betul. Local area network artinya hanya mencakup lokal saja, berarti SMK 3 gitu. SMK 3 saja itu berarti lokal. Kalau MAN
Metropolitan, betul. Metropolitan, mana mic-nya tadi? Wow, Cak, gak digawe. Ya, metropolitan berarti mencakup kota. Berarti SMK 3 nyambung ke SMK 2. Ya, itu masuk dalam metropolitan. Lah, di situ ada wan, ada lan gitu kan ya. Lah, semua terhubungnya ke wan. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, sekarang masih waktunya masih ada ya, masih ada 1 jam. Oke. Hari ini sesuai yang sudah tujuan Pak sampaikan tadi, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan wan sudah tadi ya. Saya singgung sedikit-sedikit. Yang berikutnya adalah perangkat wan-nya apa sih? Gitu. Perangkat wan itu apa saja? Ya. Yang berikutnya karakteristik wan-nya seperti apa? Supaya kita tahu karakteristik wan apa, nanti kalau kita membangun jaringan kita tahu gitu. Paham ya? Supaya apa Pak Sis? Analoginya gini. Analoginya gini ya. Kalau kita membangun jaringan tidak tahu karakteristiknya, fungsinya, alatnya, kita nanti akan buta untuk membangun jaringan. Ya, lah maka dari itu hari ini kita akan belajar. Ini saya gambarkan denah dari SMK 3 tapi hanya lantai 2 saja. Paham ya? Lah, yang ada sinyal wifi-nya, kelihatan sinyal wifi-nya? Lah, dari yang ada sinyal wifi itu adalah pusat IT-nya. Pusat IT. Maka dari itu kalian silakan tentukan nanti untuk meletakkan perangkat jaringannya akses point. Saya mintanya akses point aja ya. Di mana saja. Untuk mengerjakan tugas tadi, silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan sesuai dengan tes awal minggu kemarin yang kayak belajar, terus tes awal ya, kemampuan kalian. Nah, nih, kelompok 1, kelompoknya Ali. Mana Ali? Yuk, silakan ngumpuli. Terus kelompok 2, Nadia. Sudah? Oke. Sebelum mengkelompok, saya akan menjelaskan LKPD-nya dulu. Nanti kita kerjakan apa? Tadi kan saya sudah singgung sedikit tentang apa yang mau dikerjakan. Tapi kan belum saya tunjukkan LKPD-nya. Paham? Tidak perlu nulis di kertas, tidak perlu juga nulis di buku kalian. Nanti ngerjakannya secara online. Paham? Di LKPD-nya silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Siapa aja? Nomor 1 sampai 5. Kenapa Pas ada 5? Karena ada satu kelompok yang jumlahnya 5. Kan ganjil tadi ya? Oke, sudah? Turun ke bawah. Coba, ini bisa nggak? Nah, di sini kan gambarnya sudah tak singgung tadi di slide. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Menentukan peralatan yang mau digunakan sesuai dengan denah ini. Denahnya kan sudah ada. Ya. Lah, silakan tulis di sini nomor 1. Alatnya apa mau ditambahkan di denah tadi? Akses point, Pak. Jumlahnya berapa? Saya pakai akses point. Jumlahnya 5, Pak. Berarti tulis 5. Kegunaannya untuk apa? Cari fungsi akses point. Yang berikutnya nomor 2, kabel. Kita butuh kabel berapa meter? Gitu ya. Ya, silakan berkelompok dulu. Yuk, berkelompok dulu sama kelompoknya yang sudah. Masih ingat nggak? Masih. Yuk, kelompoknya ini. Yuk, kalau masih ingat, yuk kelompokan. Waktunya dari sekarang saya kasih waktu sekitar 25 menit. Yuk. Kalau ada yang sudah selesai nanti angkat tangan. Kalau nggak ada yang ngerti atau bingung bisa tanya langsung ke Pak Aziz ya. Buka pakai ini aja nggak apa-apa. Pakai tracer. Pakai tracer. Nggak, anunya apa? Google Doc-nya taruh sini aja. Buka di sini bisa. Oh iya, berarti bisa pakai sini ya. Gimana kalau pakai Cisco? Kalau pakai Cisco kan itu ini kan kita bikin topologinya itu sesuai ini. Tapi buat satu dulu. Kan contoh di sini tadi kalian menulisnya gimana? Berapa? Aslinya jumlahnya berapa? 5. Nah, 5. Nah, maka dari itu kan pas tadi sudah mencontohkan satu aja dulu. Nanti tinggal duplikat. Oh. Paham? Itu kan yang sebenarnya smartphone kan sama aja ditambahin akses point, Pak. Itu ini juga tambahin akses point. Enggak, Bo. Ini dulu gambar topologi dasarnya. Kalau udah selesai identifikasi IP-nya, kalau sudah nanti di screenshot sambil lanjutkan diskusi yang ada di LKPD. Oke ya. Berarti ini tinggal di screenshot. Nah, screenshot taruh di LKPD. Ya. Oke. Dan Dida, Irfan, desainnya udah. Nah,
Ini belum nyambung nih, ini belum nyambung. Nanti ke sini ya, Pak. Hah? Nah, kalau biar nggak ke sini, ini matikan dulu. Hapus dulu aja. Hapus. Oke, adik dulu, adik. Dek, ya, ini dihapus dulu. Nah, oh. Ini ya. Ya, yes dulu. Kelompok A maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya. Kelompok berapa? Jelaskan dulu. Saya Melina dari presentasi. Terus yang satunya? Saya Rizky Maulana. Saya Nadia Lailatul. Saya Nisa Zaro. Ya. Kedua, akses point jumlahnya 7 berfungsi pemancar sinyal internet. Oke, selanjutnya. Yuk, kelompoknya Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, selesai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami membutuhkan akses point sejumlah 5. Fungsinya untuk pemancar sinyal internet. Yang kedua, kita membutuhkan switch berjumlah 4. Fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Ya, masih mulai ya? 1, 2, 3. Tadi sudah kita mengerjakan post test lewat kuisis. Selanjutnya kita kan sudah belajar tadi mulai dari hari Senin kemarin. Kita sudah tentukan ya alat dan kebutuhan yang kita gunakan untuk jaringan berbasis luas, mendesain hari ini dan praktek juga mengkonfigurasi. Adakah yang mau menyimpulkan? Coba angkat tangan. Aul ya, coba Aul. Aulia menyimpulkan. Pelajaran 2 hari ini kita bisa menyimpulkan, saya bisa menyimpulkan bahwa kita belajar mendesain jaringan, terutama mendesain kebutuhan peralatan jaringan. Oke. Berikutnya siapa lagi menyimpulkan? Oke, Candida dah. Apa dah? Belajar tentang peralatan yang dibutuhkan untuk jaringan luas, mulai dari router, access point, dan kabel. Oke, hari ini kita belajar tentang mendesain tadi, mengkonfigurasi lewat aplikasi virtual paket tracer. Untuk yang hari Senin kemarin kita lakukan untuk buat jaringan khususnya di lantai 2. Oke, berikan ya refleksi sedikit link yang sudah pas kasihkan ya. Refleksinya dikerjakan hari boleh, tapi saya minta untuk refleksinya diisi sesuai dengan hati kalian. Oh, ternyata hari ini pelajarannya menyenangkan, hari ini saya dapat ilmu ini gitu ya. Oke, linknya saya oke ya. Itu untuk link refleksinya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengkonfigurasi secara mendalam di virtual box-nya. Terus kita lanjut juga mendesain secara peralatannya, langsung di peralatan fisiknya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan langsung mengkonfigurasi peralatan jaringan nirkabel secara langsung, fisiknya ada. Gitu ya. Jadi persiapkan, nanti modulnya saya akan share di grup kelas. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Akmal, Akmal. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.